Oke, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini kita akan melanjutkan materi kita tentang melakukan konfigurasi backup gitu. Oke, kalau kita lihat di modulnya itu ada di halaman 70. Silahkan dibuka. Oke, di sini untuk melakukan konfigurasi backup, pasti semuanya udah tahu ya backup itu apa. Untuk melakukan konfigurasi backup ini memiliki dua cara gitu. Yaitu yang pertama binary backup, yaitu dengan ekstensinya .backup seperti ini. Kemudian digunakan untuk merestore konfigurasi pada router yang sama. Ketika kita melakukan backup dengan ekstensinya .backup, ini file backupnya cuma bisa kita pakai pada router yang sama aja gitu. Ketika dia kita restore ke router yang berbeda, itu nanti tidak jalan tuh. Kalau dapat kita lihat sini on the same router, hanya pada router yang sama. Sedangkan yang tipe yang kedua yaitu adalah melakukan export gitu. Untuk file export ini dengan ekstensi .rsc digunakan untuk backup dan restore ke router yang lain gitu. Nah, dan di setiap tipenya ini mereka memiliki keunggulannya masing-masing. Contohnya untuk file backup ini dia telah terenkripsi gitu. Karena binary file, kemudian nggak bisa dibaca text editor karena tadi tuh dienkripsi ya. Kemudian membackup seluruh konfigurasi router dan juga create return point gitu. Dapat kembali seperti semula. Kemudian untuk yang tipe export dengan ekstensinya yaitu .rsc, keunggulannya itu dia file backupnya berupa script gitu. Jadi kita bisa melakukan editing dengan text editor seperti Notepad dan lain-lain. Kemudian juga dengan ekstensi .rsc atau kita melakukan export, ini kita bisa melakukan backup keseluruhan router atau juga membackup beberapa konfigurasi aja gitu. Misal kita mau nge-backup konfigurasi IP address. Nah, itu kita bisa pakai export gitu. Kemudian selanjutnya backup file dapat dibuat dan direstore pada menu file di Winbox gitu. Oke, kalau misalkan itu untuk melakukan backupnya kita bisa melakukan backup itu di CLI atau GUI gitu. Kalau untuk di GUI-nya coba masuk ke menu file, kemudian coba juga ada tombol backup gitu. Kita klik backup aja, kasih file name, kalau mau kasih passwordnya silahkan gitu. Kemudian backup file is binary. Seperti yang saya jelasin tadi, dia juga udah telah terenkripsi. Oke, untuk file backup ini dia dapat melakukan backup seluruh konfigurasi router ya, termasuk password, key dan lain-lainnya. Tuh. Nah, untuk yang backup itu kalau kita buka menu file, di sini nanti akan muncul beberapa button backup dan restore gitu. Nah, kalau kita mau melakukan konfigurasi backup, klik aja di backupnya ini. Klik backup. Kemudian nanti akan muncul pop-up seperti ini. Backup, name-nya kasih nama file backupnya, kemudian kasih juga passwordnya. Nah, terus kemudian juga misalkan kita nggak mau filenya dienkripsi, itu kita tinggal klik aja don't encrypt gitu. Kemudian coba di backup. Kemudian selanjutnya untuk yang export file dengan ekstensi .rsc yaitu filenya berbentuk script yang mana dapat di backup dan di restore. Nah, kemudian
plain text file dapat diedit dengan aplikasi text editor seperti Notepad. Nanti kan kita coba praktekkan juga. Kemudian juga mengandung konfigurasi berbeda dengan konfigurasi default gitu. Oke, untuk export file ini dapat dibuat hanya di CLI-nya aja gitu. Kita masuk ke CLI new terminal, kemudian kita masukkan perintahnya tuh export, kemudian selanjutnya gitu. Nanti kita praktekin juga. Kita bisa kasih password juga. Authorized password are not saved when using export. Nah, kemudian misalkan kita melakukan konfigurasi backup export gitu, export file, maka untuk user password itu nggak akan di save. Itu berbeda dengan konfigurasi backup ini. Oke, selanjutnya. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalau menggunakan CLI untuk yang exportnya, /export file. Nah, ini untuk filenya ini kita kasih namanya. Filenya misal contoh router ZTN dan lain-lain, router core dan lain-lain. Kemudian untuk ngelihat isi file backupnya itu di mana, itu kita masuk ke file print aja gitu. Atau kalau misalkan di GUI-nya klik menu file. Oke. Kemudian ya Mas? Oke, silakan bertanya Mas. Ekspor kita itu kan ke Bukrotik kan. Ya. Kan ekspor gitu terus nama filenya, nama file ekspornya seperti itu ya. Iya. Nah, mungkin kalau misalnya file ekspor kita berada di folder lain gitu, itu kayak mana Mas? Itu biar mengarahkan ke folder itu seperti itu komennya. Untuk mengarahkan ke folder lain. Maksudnya ini kan file ekspor dia ini kan dia kan mau mengambil dari folder kita seperti itu kan. Maksudnya kita kan file ekspor kita ekspor misalnya dari Bukrotik, Ya. itu kan tersimpan di folder kita seperti itu kan. Iya, di file, menu file. Di seperti itu bukan ya? Oke nih, saya coba praktekin aja ya. Oke. Oke, nih saya setting IP address dulu. Oke, ini saya coba akses menggunakan Winbox. IP address 9999. Oke. Oke, tadi gimana Mas? Kita ngelakukan ekspor nih. Ya, kita kan tadi mau melakukan ekspor dari Bukrotik itu. Ya. Jadi file ekspornya itu kita tersimpan di XD misalnya seperti itu. Oke. Nah,
Sebelumnya kan kalau di router mikrotik itu kan dia storage-nya cuma satu doang tuh ya. Nah itu kita ngelihatnya hanya di file list aja sih. Kalau mau kita pindahin ke Windows, itu bisa kita download pakai FTP atau kita drag and drop. Gitu, Mas. Oh seperti itu ya. Misalnya kan gini Bang, saya ada punya di PC saya ada file ekspor dari teman ikuti saya seperti itu kan. Iya, Terus saya mau menginputkan file ekspor itu ke ikuti saya dari flash disk seperti itu. Komennya apa ya seperti itu. Untuk oke, mengupload flash disknya itu. oke. Nah ini flash disknya tercolok ke laptop ya berarti ya? Ya seperti itu. Oke, tercolok ke laptop. Kemudian ya kita coba akses ininya, apa namanya nih? Nah ini saya ada contoh file ini export. Nih saya coba. Oke. Di sini misal sebagai contoh gitu. Anggaplah ini yang desktop ini flash disk kita yang udah tercolok dengan laptop. Nah, pertanyaannya adalah mau diekspor ke router mikrotiknya ya, Mas? Iya seperti itu. Tapi menggunakan CLI seperti itu. Oh, untuk menggunakan CLI itu upload ya berarti. Nah, Bu Nikmah, saya mau nanya, Bu. Itu kita bisa nggak, Bu, melakukan upload dari CLI ini, Bu? Sebentar, saya coba. Gimana aja? Jadi kata Mas siapa? Mas Buna ya? Bona, Ya, bona. Mas Bona. Ah, jadi ini ceritanya di flash disknya ini ada file export tercolok ke laptop. Nah, Mas Buna mau eh, melakukan restore di mikrotiknya gitu Bu, dengan file export yang ada di flash disk. Nah, sekarang kata Mas Buna itu bisa nggak kita melakukan upload dari CLI-nya? Kan kalau misalkan kita dari GUI bisa tuh ya. Kalau kita klik eh, menu file, di sini upload ya. Nah, ini kan kita masukin itunya, filenya. Nah, kalau pakai CLI-nya itu bisa apa nggak, Bu? Pakai ekspor tapi tetap aja harus di-upload dulu datanya. Iya, kan di-upload tapi menggunakan domain gitu. Isi lainnya. Bisa nggak? Tapi udah ada di file list. Nah, oh iya Mas, kalau pakai CLI ini nggak bisa Mas. Ini jadi kita harus upload dulu ke filenya gitu. File list di sini, habis itu baru nih kita pilih filenya yang mau di import gitu. Oh, berarti masuk ke file list mikrotik seperti itu ya. Ya, ini saya coba ya, saya contohin. Di sini menu file. Oke, nah di sini saya upload. Ini .rsc. Nah, ini file rsc saya pindahin ke sini. Oke, nah ini kan udah ada nih ya. appacc .rsc tipenya script gitu. Kemudian kita import. Kalau importnya baru bisa pakai CLI. Import. Kemudian eh jangan file yang ini deh. Ini appacc. Bisa nggak ya yang ini ya? Oh, bisa kali. Coba saya buka pakai new terminal. Import. Kemudian file name. File name-nya itu file yang .rsc-nya nih. appacc.nz.rsc. Oke. Nah, ini udah berhasil diimport. Kemudian kita coba melakukan reboot.
Oh sorry, tadi yang file RSC-nya tadi nggak ada konfigurasinya ya. Saya coba ganti ke file yang ada konfigurasinya. rgateway. Oke, nih di sini ada konfigurasinya. Saya coba export, saya coba import ya, sorry. Import dari sini, saya tarik swcc. Oke, ini udah masuk swcc. Kemudian perintahnya import file name swcc1. Oke, nah di sini kita nggak perlu melakukan reboot ya ternyata ya. Di sini langsung konfigurasinya langsung diterapkan. Ini identity-nya langsung berubah sesuai dengan scriptnya ini. Nah, untuk yang file.rsc ini kelebihannya ini, kita bisa melihat isi dari konfigurasinya gitu, nggak terenkripsi. Jadi kita bisa melihat settingan wirelessnya. Di sini kalau kita cek interface wireless print. Oke, nah di sini dia ada ya konfigurasinya wireless. Kemudian switch port, kita coba cek. Oke nih, ini udah sesuai ya. Set 0, VLAN headernya add if missing. Untuk ether 1, kita ngeceknya pakai terminal aja. Interface Ethernet switch port print. Oke, ini udah sesuai ya. Nah, ini udah berhasil terimport kalau menggunakan CLI-nya. Gimana Mas Bona? Jadi kesimpulannya menggunakan CLI harus ke playlistnya dulu ya. Iya, harus kita import dulu ke dalam Mikrotiknya. Oke, kita lanjut. Tadi sampai mana tuh? Oke, sampai export ini. File export dapat diedit. Kemudian dapat digunakan untuk memindahkan konfigurasi ke router yang berbeda. Jadi untuk file export dengan ekstensi .rsc bisa digunakan oleh segala router board merek apapun gitu. 941, 951 dan lain-lain. Nah, untuk restore-nya menggunakan /import gitu. Kemudian file name-nya. Oke, untuk konfigurasi backup-nya download to computer using Winbox. Nah, ini tadi drag and drop. Restore the copy of the backup only on the router. Oke. Oke, kita coba praktekin ya dari yang backup. .backup. Jadi bagaimana juga kita melakukan konfigurasi backup. Tadi kan ada GUI-nya. Kalau GUI-nya klik menu file nih. Menu file, klik backup. Nah, kemudian kita isi namanya, passwordnya dan lain-lain. Nah, sekarang kasusnya adalah gimana caranya kita melakukan backup menggunakan CLI gitu. Oke, untuk melakukan backup menggunakan CLI itu tadi caranya. Oke, jadi kita praktekin yang .backup dulu ya. Ini kita cek dulu file print. Oke. Ada IP address-nya, IP address print. Oh, masih ada konfigurasi IP. Oke, di sini saya coba melakukan file .backup. Apakah seluruh konfigurasinya terbackup atau enggak? Kita coba. Perintahnya itu sistem backup gitu. Kalau misalkan pakai CLI sistem backup. Kalau yang export tadi kan beda ya.
perintahnya kalau yang export file name, nama filenya gitu. Oke, kalau backup, sistem backup, kemudian misalnya kita nggak tahu lagi nih ngapain nih. Nah, ini kita masukkan load, kemudian save, karena kita mau melakukan backup gitu, bukan restore. Perintahnya save, kemudian kita masukkan namanya di sini saya kasih namanya backup ZTN gitu. Oke, kemudian bisa juga kita kasih passwordnya di sini, tapi di sini nggak saya kasih, coba tuh. Dan terenkripsi ya secara defaultnya tadi. Kalau kita cek file, nah ini secara defaultnya udah terenkripsi dengan AES SHA 256. Oke, ini saya backup. Oke, configuration backup telah di save. Konfigurasi backupnya telah tersave, telah tersimpan. Kita cek lagi sistem backup, file print untuk melihat file backupnya. Dan dapat dilihat di sini untuk file backupnya sudah berhasil ya, backup min.ztn.backup gitu. Kemudian selanjutnya, oke, ini kenapa nih? Oke, kita lanjut. Untuk melakukan restore-nya gimana gitu? Untuk melakukan restore-nya tadi gampang. Perintahnya tuh sistem backup, load, kemudian name-nya, nama filenya. Tapi untuk melakukan konfigurasinya di sini sebelumnya saya akan coba pindahin file .backup-nya dulu. Saya drag and drop. Kalau misalkan nggak bisa drag and drop, coba pakai FTP gitu. Oke, ini kita coba buka file backupnya. Nah, dan dapat dilihat di sini dia itu filenya terenkripsi. Yang mana lebih aman ya. Ini nggak ada yang bisa melihat isi dari konfigurasinya. Oke, kita lanjut. Tadi udah saya udah saya pindahin ke laptop. Kemudian saya coba reset dulu ya. System reset configuration no default yes. Gitu. Kita coba bikin benar-benar nggak ada konfigurasi di router Mikrotiknya. Oke, kita tunggu. Oke, ini udah berhasil di reset. Kita coba konekin lagi. Oke, ini tampilan loginnya. Pertama kita cek dulu menu file listnya. Oke, di sini masih ada ya konfigurasi file backup min.ztn.backup. Tipenya nih, kalau perbedaannya yang mana export yang mana backup. Kalau backup dia tadi ekstensinya .backup, kalau yang export .rsc. Tipenya pun di sini bakal dikasih tahu nih. Kalau untuk yang export tipenya itu script, sedangkan yang backup itu ya backup gitu. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita akan melakukan coba restore. Nah, kalau melakukan restore di GUI kan langsung klik ini ya, restore. Nah, sekarang kita mau nyoba merestore-nya menggunakan CLI. Nah, itu perintahnya kayak gimana tuh? Oke, kita coba praktekin. Perintahnya itu sistem backup, load, kemudian namanya. Nah, ini namanya kita masukin yang akan kita pilih gitu. Nah, sini ada file .backup-nya dengan nama backup min.ztn. Kita ketikin aja backup min.ztn.backup. Nah, kalau misalkan ada passwordnya, di sini kalian masukkan passwordnya seperti ini. Gitu. Karena saya nggak kasih password, jadi langsung aja. Kemudian kita klik enter. Nah, ini akan muncul tampilan password. Karena nggak saya kasih password, enter aja gitu. Kemudian restore and reboot. Nah, nanti dia secara otomatis bakal mereboot
si router mikrotiknya gitu agar file backupannya itu dapat di restore. Kita klik Y. Oke, sekarang lagi di reboot, kita tunggu. Ini nggak ada konfigurasi ya tadi ya di router mikrotiknya ini, masih kosong. Oke, cancel, kita tunggu lagi. Oke, dan dapat dilihat di sini udah muncul nih ya. Ini router kita yang udah berhasil di restore. Saya coba login. Nah, sekarang saya coba cek konfigurasinya. Tadi kan awalnya nggak ada IP address. Nah, dari yang paling awal dulu deh. Kalau dari yang paling awal tuh kita bisa ngelihat dari sistem identity-nya nih. Identitasnya tadi kan awalnya mikrotik ya. Udah berubah menjadi SW sesuai dengan file backupnya. Kemudian kita lihat juga IP address. Kita cek aja IP address print. Oke, sini ada konfigurasi IP address-nya. Kemudian di sini saya coba cek interface print. Nah, di sini untuk ether 1 sampai ether 3-nya itu di bridge. Kalau kita cek itu perintahnya interface bridge print. Oke, ini ada konfigurasi bridge. Kita cek lagi port print, kemudian switch tadi ya udah saya setting juga. Interface Ethernet switch port print. Oke, di sini juga udah berhasil udah muncul ya konfigurasinya. Yang mana berarti konfigurasi restore-nya itu telah berhasil. Oke, kemudian itu salah satu contoh melakukan konfigurasi backup menggunakan file ekstensi .backup. Nah, itu tipe yang pertama. Sekarang kita akan coba praktekkan tipe yang kedua. Oke, untuk yang tipe kedua itu yang tadi tuh, yang ekstensinya .rsc. Di sini saya coba hapus semua konfigurasi, saya coba hapus. System reset configuration no default ya. Saya mau nyoba konfigurasi dari awal lagi. Kita tunggu. Oke, ini udah muncul lagi ya router saya. Saya coba remote lagi. Oke, di sini saya akan coba melakukan konfigurasi IP address dan lain-lain. Pertama, kita konfigurasi identitasnya dulu deh, yang dari paling awal. System identity set name. Nah, sini saya kasih name-nya R01 core. Oke, kemudian kita kasih IP address. Kita kasih IP address-nya IP address at address 10.10.10.10.31/24. Interface-nya di sini ether 4. Karena interface yang terhubung ke kliennya. Kemudian kita kasih IP address lagi, IP address at address buat interface ether 3. 20.20.20.31/24 interface ether 3. Oke, kemudian juga saya melakukan konfigurasi bridge untuk ether 2 dan 1. Interface bridge at name BR
Kemudian kita masukin portnya, interface bridge, port, add, kemudian interface-nya, ether 1 dengan bridge-nya BR. Kemudian ether 2. Oke, kita coba cek interface print. Oke, udah berhasil di bridge. Interface bridge, port print. Oke, IP address print. Oke. Sekarang kita coba kita melakukan konfigurasi export. Nah, untuk konfigurasi ekspor ini kita bisa melakukan ekspor keseluruhan konfigurasi atau juga hanya beberapa konfigurasi aja. Nah, cuma bedanya kalau misalkan kita melakukan ekspor itu kita nanti nggak bisa nge-backup konfigurasi usernya gitu, seperti username dan passwordnya. Oke, di sini kita coba melakukan ekspor seluruh konfigurasi yang ada di router. Perintahnya itu sama seperti yang tadi awal kita praktekin. Perintahnya export, kemudian filenya, kita klik file, kemudian kita setting nih, kita kasih nama filenya gitu. Saya kasih nama filenya ini konfigurasi RSC. Kemudian untuk password, untuk passwordnya ada nggak ya? Oke, untuk yang export nggak ada konfigurasi passwordnya. Oke. Kemudian selanjutnya kita enter untuk nge-export. Oke, kita tunggu. Nah, oh iya, perlu diketahui bahwa ketika kita melakukan konfigurasi ekspor ini, dia akan membutuhkan sebagian besar dari CPU-nya gitu. Jadi CPU-nya itu bakal dipakai untuk melakukan ekspornya. Gitu, jadi agak sedikit berat. Kemudian kita cek file print. File print. Oke. Ada dapat dilihat di sini ada yang nama filenya itu konfigurasi rsc.rsc. Tipenya script. Oke, sekarang saya mau pindahin. Saya drag and drop, kita masuk ke menu file. Kemudian konfigurasi rsc-nya. Ini saya pindahin ya. Oke. Nah, kemudian seperti yang saya bilang, untuk file rsc ini bisa kita lakukan edit. Gitu, editable lah. Dengan text editor apapun. Nah, di sini saya pakai Notepad. Nah, dan dapat dilihat di sini kita dapat melihat konfigurasi seperti seperti interface bridge, kemudian konfigurasi IP address-nya gitu. Di sini tuh konfigurasi IP address-nya tadi sesuai ya, 10.10.1/24 interface router 4. Gitu. Nah, kemudian di sini saya akan coba melakukan penambahan IP address tapi dari text editor. Gimana tuh caranya? Oke, gampang. Di sini saya konfigurasi, saya ini aja, saya copy paste. Ini saya copy, kemudian di enter, kita masukin, kita paste. Oke, untuk interface-nya kita kasih untuk yang BR gitu, interface bridge ya interface-nya. Kemudian kita kasih IP-nya itu 192.168.0.1. Network-nya berarti 192.168.0.0. Oke, udah sesuai. Kemudian untuk identitinya saya ganti nih. Identitinya saya ganti contohnya menjadi R1 Zayan. Kemudian oke, udah. Ini aja yang bakal saya konfigurasi. Kemudian kita save filenya. Nah, ini kita bedain ya. Kita bedain, kita klik save as.
save as, kita masukin di desktop, kemudian tipenya all file. Oke, kemudian kalau udah kita save. Oh sorry, kita ganti dulu namanya. Configure RSC, saya kasih revisi gitu. Kemudian kita klik save. Oke, ini dia di sini udah ada ya. Oke, di sini untuk tipenya itu dia masih dalam tipe teks. Nah, gimana caranya biar kita save dalam bentuk RSC? Save as. Ini untuk save as tipenya all file. Kemudian di belakangnya kita kasih ekstensinya .rsc. Seperti ini. Kemudian kita klik save. Oke. Kemudian kalau kita cek lagi, tipenya RSC file ya. Berbeda dengan yang sebelumnya. Tadi tipenya masih teks dokumen. Gitu. Ini yang harus diperhatikan ketika kita melakukan konfigurasinya lewat text editor. Tipe filenya harus kita ubah dulu. Oke, kemudian saya coba import, masukkan ke dalam router Mirotic-nya. Saya drag and drop. Oke, di sini muncul ya konfigurasi RSC revisi. Kan saya coba lakukan import filenya. Perintahnya itu import, kemudian filenya, file name-nya kita masukin. Kalau misalkan kita nggak tahu file name-nya, kita tap aja di sini. Nah, di sini nanti akan muncul ya beberapa file backupan gitu. Nah, untuk import ini dia cuma bisa dipakai untuk si konfigurasi dengan ekstensi .rsc. Untuk .backupnya nggak bisa kita import. Gitu. Pakainya restore kalau yang backup tadi. Import file, file name-nya. Oke, saya masukin yang konfigurasi RSC yang revisi. Oke. Kita klik enter. Already have interface with such name. Oke, kita cek dulu. Saya coba cek dulu sebentar. 43 interface-nya udah BR. Saya cek dulu interface print. Oh, dia jadi nggak mau nambahin ini ya, interface bridge-nya lagi gitu, karena udah ada. Jadi kita coba reset aja. System reset configuration on default yes. Oke, kita tunggu. Kita coba konekin lagi. Refresh, oke. Login. Oke, ini udah kita remote. Kita import file name-nya konfigurasi RSC revisi. Oke, kita tunggu. Oke, dan ketika konfigurasinya berhasil, itu nanti akan muncul notifikasi script file loaded and execute successful gitu. Kita
pertama kita lihat dari identitinya gitu. Kalau kita lihat dari identitinya itu dia udah berubah tuh. Yang awalnya dari Mikrotik menjadi R1ZTN. Sesuai yang udah kita konfigurasi gitu. Kemudian kita cek IP address-nya gitu. Tadi kan sebelumnya kalau misalkan kita reset itu kan gak ada konfigurasi apapun tuh ya. Sekarang kita cek IP address print. Nah, di sini ada IP address di setiap masing-masing interface-nya gitu. Karena sesuai di script-nya tadi, itu udah kita tambahin juga tuh IP address pada interface bridge. Nah, kalau kita cek interface bridge print. Oke, nah di sini udah ada konfigurasi bridge-nya, kemudian interface bridge port print. Oke, di sini juga udah ada. Oke, kemudian sekarang itu kan seperti yang saya bilang tadi, kita bisa melakukan ekspor di beberapa konfigurasinya aja gitu. Kalau tadi, misal contohnya, kita akan ekspor konfigurasi IP address-nya aja. Nah, itu gimana caranya? Caranya itu kita ketikin IP address, kemudian export, kemudian kita kasih filenya. Nama filenya sini saya kasih export IP address. Oke, seperti ini. Kemudian kita cek file print. Nah, di sini udah ada namanya export IP address.rsc. Nah, sekarang kita coba kita download. Kita drag and drop aja lah biar gampang. Export IP address.rsc kita pindahin ke komputer klien. Kemudian kita coba cek. Dan dapat dilihat di sini yang diekspor itu ya cuma konfigurasi IP address-nya aja gitu. Dan begitu juga konfigurasi yang lain. Misal contohnya kita mau ekspor konfigurasi bridge-nya aja atau konfigurasi wireless-nya aja gitu. Nah, caranya itu sama seperti tadi. Kalau tadi IP address itu perintahnya IP address export gitu, IP address export, kemudian kita kasih nama filenya. Contoh di sini filenya export IP address gitu. Oke. Kemudian udah sih itu aja ya. Kemudian saya jelasin juga perbedaan export dan backup. Nah, kalau yang tadi backup itu bisa kita lakukan di GUI dan juga CLI. GUI dan CLI. Nah, kalau yang export itu cuma bisa di CLI-nya aja gitu. Karena kalau kita cek di sini file di sini dia nggak ada menu export ya. Begitu juga kalau kita klik menu tool. Apakah ada, dan dapat lihat di sini nggak ada ya. Gitu. Jadi kalau kita mau export itu kita pakainya CLI, pakai new terminal. Kemudian untuk file backup itu dia dapat melakukan backup seluruh konfigurasi, sedangkan kalau kita melakukan export itu bisa melakukan backup seluruh konfigurasi juga, atau juga kita cuma beberapa konfigurasi aja. Nah, itu tadi bedanya tuh. Itu dua. Kemudian kalau yang kita melakukan export import, konfigurasi export dan import itu tidak diperlukan yang namanya reboot. Seperti tadi saya ya. Tadi kalau kita cek di paling atas tadi sini kita nggak perlu reboot lagi, langsung kita klik import, file name-nya kita masukin, langsung tuh dia nggak perlu reboot lagi. Berbeda dengan yang backup tadi tuh. Kalau backup dan restore, tadi pas kita melakukan restore-nya, itu nanti kan ada notifikasi tuh, restore and reboot. Nah, itu mau nggak mau kita harus reboot dulu gitu. Kemudian untuk yang file .backup itu dalam bentuknya binary file, dia juga telah terenkripsi gitu. Yang kita bisa lihat di file editornya ini cuma seperti ini doang, text editor, sorry. Untuk di text editor seperti ini doang gitu. Berbeda dengan konfigurasi export yang bisa kita lihat isinya gitu. Oke, mungkin itu aja.
Oh ya, saya tambahan lagi tadi kalau yang export itu dia nggak menyimpan username dan password. Jangan diribut, Mas. Oke, ada pertanyaan yang lain? Atau mungkin ada yang kurang jelas atau ada juga yang mau nyoba praktekin. Pakai VM juga bisa sih. Nggak harus pakai router real. Ada yang mau nyoba? Silahkan kalau ada yang mau nyoba. Gimana Bu Nikmah? Ekstensinya selain RSC apalagi Mas? Cuma dua itu aja. Dot backup sama dot RSC. Ada pertanyaan lagi? Teksnya nggak bisa. Nggak bisa Mas. Kayak Mas izin bertanya Mas, Ya, ini yang terkaitnya kemarin ya, kalau kemarin itu kan yang ada low address ya, mengenai user management ya. oh materi manajemen user. Iya, Ya, user management. Nah itu kan kita set 10.10.5 misalkan ya. ya, Dan itu kan hanya diizinkan 5 ya, 10.10.5 doang kan yang boleh. iya, Andainya kita coba apa ya, kita coba berbeda IP kan nggak bisa tuh, iya benar. ya kan? Mm, Kurang username sama password. ya, Kalau seandainya pakai MAC address itu tetap bisa apa enggak? pakai MAC address tetap bisa Mas. Oh, tetap bisa ya. Iya. Berarti Eh, mana? tahu sebentar. Maksudnya yang username yang udah di allowed address-nya ya? Iya, kan di set low address kan itu hanya boleh misalkan 10.5. Oke, berarti Iya, kalau yang bukan selain 5 itu kan nggak bisa iya, masuk kan. iya. Nanti akan ada outputnya itu Wrong wrong username. Nah, kalau seandainya pakai MAC address apakah masih bisa tetap bisa Oh, diakses oke, itu? oke. Oke. Kita coba praktekin ulang lagi aja ya, Mas, biar yang lain mungkin belum pada ngerti. Oke, oke, silakan Mas. Oke, sekarang di sini kita coba tambahin sistem user. Kita kasih username-nya admin. Admin magang. Grupnya kita kasih full. Allowed address-nya itu cuma satu IP host saja kan ya, Mas? Bukan IP network ya? Ya, satu host saja ya, satu host. 10.10.5. Saya kasih passwordnya 123 123. Apply. Oke. Kita coba. Or new inbox. Kita coba kalau pakai IP ya. Sebelumnya saya mau ngasih tahu juga untuk IP-nya saya 10.10.5 ya. Sesuai dengan yang diizinkan. Nanti kalau misalkan bisa ya berarti karena diizinkan gitu. Admin magang tadi namanya. Admin magang. Passwordnya 123. Nah ini kita coba pakai connect to IP address ya mas. Kita klik connect. Oke berhasil ya kalau misalkan menggunakan IP. Kemudian tadi pertanyaannya Mas Riko adalah kalau pakai MAC address bisa atau enggak? Gitu ya Mas. Ya, Mas. Kita coba klik MAC address, kita klik connect. Nah, bisa Mas. Gitu. Karena kan allowed address ya berarti cuma IP address-nya aja. Kalau misalkan kita nggak mau di remote pakai MAC address, ya kita matiin itunya Mas. Apa namanya MAC server yang tadi, yang waktu itu saya jelasin kemarin tuh. Gitu Mas. Oh, gitu. Iya, tetap bisa dia pakai MAC address. Itu kalau di configure di firewall bisa nggak? Configure firewall. Eh, bisa kita restrict itu apa ya, MAC address-nya. Kita restrict MAC address bisa atau enggak di firewall.
Iya, bisa apa enggak? Kan kalau di firewall itu kan IP bisa ya. Kalau Ya MAC ya, address kayaknya nggak ada deh mas. di Nggak. restrict gitu. Oh ada mas source MAC address. Jadi nggak perlu kita ini nih berarti ya. Nggak perlu kita apa namanya? Nggak perlu kita matiin MAC servernya. Jadi source MAC address aja nih kita masukin. Actionnya kita drop ya berarti ya. Iya, bisa ya berarti ya. Ya. Tapi saya belum nyoba nih kalau misalkan kita bikin pakai firewall gitu. Cobain aja mas. Oh dicobain. Ya, oh, oh iya. Oke. Oke, chainnya input. Kemudian advance MAC address-nya dari interface yang Ether 3 aja ya. Ethernet Ether 3. Oke. Action you drop. Oke, kita cek dulu input. Oke, action drop. Kita coba. Saya pindahin dulu portnya ke Ether 3. Oh, masih bisa Mas pakai firewall. Masih bisa ya. Coba tanya, gimana Pak Supri? Bisa nggak Pak kira-kira Pak kalau kita misalkan kita blok dari MAC address-nya biar nggak bisa remote selama ini yang Oh, protokolnya kali. protokolnya. Eh, Oke, IP firewall. coba. Protokolnya kita kasih apa nih? Protokol Winbook apa? TCP maksudnya apa apa sih? TCP ya. TCP ya. Oh, masih bisa Mas. Enggak, di lebih spesifikin lagi aja. Di servicesnya berapa itu port protokolnya? Oh, protokolnya. Iya. Kalau untuk Winbox portnya itu 8 mana nih service 8291 ya. Ada lagi Mas mau yang di lebih spesifikin lagi? Enggak ada sih coba. Kita play dulu, oke. Masih bisa. Masih bisa ya. Iya, paling kita matiin dari sini sih. Yang Oh, ini yang ya. iya kalau yang setahunya saya ya, yang pernah saya lakukan konfigurasinya biar nggak bisa remote pakai MAC address itu ya di tool Mac server. Ini nih, Mac Winbox server. Nah, ini kita misal non gitu, nggak ada yang diizinin. Eh, non gitu. Tahu cuma static, jadi cuma beberapa MAC address aja yang dibolehin. Gitu sih mas. Artinya kalau yang kayak gitu berarti yang blok semua dong. Kalau all ya. Kalau static kan kita bisa bikin interface listnya dulu. Oh, Ada artikelnya kalau nggak salah. Citra web. Mac server. Nih.
Nah, ini ada Winbox interface. Ini dia versi berapa ya? Bisa kita tambahin nih. Mac Winbox. Oh, nggak bisa ya kalau di versi terbaru ini. Kalau di Citra Web tuh ada tuh mas, kayak gini mas. Spesifik gitu. Jadi kita tambahin aja interface yang ini. Oh, kita bisa nentuin ya interface mana yang Iya. bisa pakai MAC address ya. Mm-mm. Oh, udah habis. Versi berapa ini ya? Nggak dikasih tahu. Nanti dicoba lagi aja mas, dilepin lagi aja. Nanti saya coba lepin juga deh. Kalau misalkan pakai firewall ya, bisa apa enggak? Iya mas, kan kayak misalkan kan contoh kayak IP kan, IP kan bisa tuh kalau spesifik kan, Ya, bisa tentuin kan. ya. Ah, Nah, kata Pak Supri kalau bisa jangan remote pakai layer 2 tuh betul. Mending dimatiin aja ya Pak. Jadi kita remote pakai layer 3 IP address. Nah, oke, sekarang kan saya punya kasus nih. Yang ini physical sih. hmm, Saya kan ada IP, saya tetap nggak bisa connect ya, mau pakai IP. Itu kenapa ya? gimana? Jadi saya tetap nggak bisa apa ya, connect menggunakan IP address gitu. Udah satu network belum mas? Udah satu network malah, udah saya bridge juga. Ada lewat addressnya? Load address, Kan di Winbox kan ini nih, IP service. IP service. Nah nih, di Winbox ada available from ya? Ya kalau misalkan ada available from-nya, nanti nggak bisa dong kalau kita remote. nah Winbox ini saya available from itu saya kosongin. Nggak ada. Iya, dikosongin, seharusnya kan bisa tuh. Mm-mm. Ya harusnya bisa sih. Saya Coba, coba share screen lagi deh. ya searching dah, coba. Share screen. Nih, sudah tampil atau belum? Ya udah tampil. Sudah ya. Nih contoh, ini saya kan ada physical nih. Iya, Saya mau kontak pakai IP address. Saya enable. Ini IP ya. iya. Tuh, dia nggak mau dia. Coba lihat IP-nya Mas itu dong. Ya coba lihat IP-nya. Kenapa? Udah satu network ya, APTech. Iya, udah satu network. Coba double klik. Paling bawah 225. Coba Mas buka ininya dong. Buka apa namanya? Routernya. Pakai layer 2 dulu, pakai MAC address. Oke. Coba di settingan IP service dulu. Winbox nggak dibatasin ya yang Winbox. Oke. Nggak dibatasi. Nah, itu Mas 223 portnya udah diganti. 2233 nih. Coba bukannya Winbox lagi deh. Ini Winbox. Kan port defaultnya 8291. Nah, coba nah itu connect to-nya. Nah, kita kasih double colon di connect to double colon. Itu portnya kita kasih. Tadi berapa? 2233 ya? Coba, Iya, coba connect. tetap nggak bisa. Coba lihat ininya Mas. Manajemen usernya. Jangan-jangan Winbox-nya di blok. User, tadi pakainya yang mana?
Yang Iya, Fernando. Fernando. Coba lihat di grup. Oh, di grup. Full. Full. Oke, Winbox ada ya. Coba close. User yang buka yang Fernando itu, double klik. IP-nya udah ada ya 225 ya. Ini ada. Tadi password yang dimasukin udah bener, Mas. Udah benar. Nah, itu ini kan saya save itu. Hmm, harusnya sih bisa tuh kalau portnya udah dimasukin. Tadi kan portnya udah dimasukin kan ya. Nah, iya Coba itu. IP service list lihat lagi. 2233. 2233 ini udah benar. Udah ya, udah bener ya. Password juga udah benar. Coba. Tuh, udah, padahal dia udah diizinin juga yang 225. Iya. Tuh kenapa Nah, tuh Pak Supri itu? kenapa itu? Harusnya bisa sih kalau portnya udah diubah. Tadi coba lihat usernya. Coba Mas. Itu username sama passwordnya udah bener nggak? Coba pastiin lagi dah passwordnya. Gini deh, kalau buat masking atau enggaknya nih, contoh ya, Iya, misalkan saya mau connect nih, oke kan otomatis nih, iya. oke saya tinggal klik IP address doang kan berarti, Mm-mm. saya klik nih, Nggak bisa, harus tambahin portnya dulu kan portnya udah keubah. daripada, sorry, tuh tetap nggak bisa, Tetap nggak bisa ya. Tapi kalau misalkan pakai Winbox apa MAC address bisa. klik address bisa, Tuh berarti bukan user sama passwordnya dong ya. nah apa ayo, kita berpikir, saya Coba dari dulu, tambah user baru deh. kenapa? Coba tambah user baru sekelas full. User baru, Iya, Pak. saya dari dulu saya tanya-tanyain, nggak ada yang paham gitu loh, nggak apa ya, nggak bisa ini, nggak tahu kenapa, contoh ya, saya buat baru. Nggak bisa dilihat itu Mas. Nggak bisa ya sini ya. Iya. Oke. Udah ada ya. Nah, gini aja. Sekarang. Eh, mana dia? Ini ya, full ya. Pasan AHSRN. Iya. Oke, dua connect. Di address HSR HSRN. Portnya Oke. 2233. 23. No, bisa ya kalau Bisa misalnya. ya? Nah, coba berarti coba Mas, yang di Fernando deh double klik lagi, yang di allowed address-nya tuh. Nah, Sebentar, saya coba mau lihat. 225. 225 nah. 225. Kok bisa ya? Gitu kan? Nggak tahu deh. Itu username sama passwordnya kan dia notifnya itu. Berarti ada yang salah di passwordnya itu. Nggak salah, Bu. Soalnya kalau pakai Winbox, kalau pakai MAC address bisa. Oh, betul. Kalau pakai MAC address bisa, Bisa. bukan di user sama password. Betul. Itu kayaknya sih di allowed address. Tapi harusnya bisa sih allowed address-nya udah dimasukin. 20 200 225. Kali ya. Mas, tadi dulu Mas. Itu login failure 220. 220. Coba klik lihat IP-nya deh. Coba buka network connection aja deh. Ini kan. Iya. Bukan network connection. Network connection itu. Klik kanan. Gimana? Klik kanan yang di logo WiFi itu. Oh, ini. Iya. Network and internet setting. Oh, ya ini ya. Itu WiFi-nya nyala soalnya. Dapat IP-nya juga dari WiFi. Coba WiFi-nya matiin deh, Mas.
wifi-nya matiin. Disconnect. Dah, sekarang coba deh. Coba login lagi, Mas. Disconnect. Loginnya pakai yang Fernando. Oke. Naik bor. 2233. Tetap nggak bisa. Coba Mas, lihat notifnya itu di dalamnya dia login filernya from berapa? 220. Coba network connection lagi, buka network connection. Yang itu udah ada settingannya tuh, klik yang IP service-nya ditambahin IP address. Udah. Oh, di IP service-nya, Mas. Coba itu di Winbox. Nah, ya double klik available from, tambahin IP 225. Oke. Dapat gua. Diputus. Ini sih, Mas. Anehnya notifnya itu yang di log login filernya from 220. Tapi di sini IP-nya 225. Coba change adapter option deh. Ini ada dua ini ya, Mas. Coba balik. Balik. Ya, balik change adapter option. Di ini klik aja status, klik status. Yang kiri itu, paling kiri. Ya itu change adapter option ada tuh, langsung aja. Paling bawah. Nah, itu change adapter option. Sebentar, saya mau lihat. Coba yang paling atas, Mas. Ini. Ya. Detail 225. Tapi login filernya from 220. Wah, ini harus benar-benar nih. 220 dari mana tuh ya? Nah, itu. Waduh. Ayo kita Hehe no. Kata Pak Supri. Malam-malam gini asik kayaknya. Coba Mas Enggak solusinya. Coba ganti itunya dah. Username-nya yang itu lama dihapus, ganti yang baru. Atau passwordnya simpan ke Winchester. Oh, diubah gitu maksudnya, diubah passwordnya. Di user. sistem user. Diubah. Double klik. Namanya berarti. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Password, Mas. Klik password. Kita ganti passwordnya. Password. Ah ya. Bikin password baru kan. Saya buat password baru. Nah, ini nggak bisa di unhide ya? Nggak bisa. Oke. Saya udah ganti nih. Coba. Oke. Ininya Passwordnya. Rico nih. Oke, coba kita connect. Tuh, reviews. Gini Mas, saya tahu sih. Coba deh. Buka yang tadi, yang tampilan tuh ya. Coba buka yang udah kebuka itunya, inboxnya. Oh iya, udah berubah ya passwordnya. Yang wirelessnya udah dimatiin Pak tadi Pak. Coba yang Fernando Mas. Double klik. Yang user Fernando. Double klik. Coba itu yang 225 ganti 220. Apply. Oke. Kemudian yang di IP service juga 220. Coba buka lagi deh dari new inbox. Nah, bisa ya kan Mas?
Ya bisa ya. Nah, yang saya bingung itu dapat IP 220 dari mana? Nah, saya juga kurang paham sih ya. Wifi-nya udah mati kan ya, Mas? Coba cek. Wifi mati. Ini kan saya buat, saya apa ya, dia spot ini saya binding sama saya bypass. Ya, iya bener tuh kata Pak Supri tuh double IP dalam satu interface. Makanya dia tadi nggak bisa. Nggak ada mana ya, saya binding 225. Nggak ada. Nggak ada ya. Aduh. Depan udah otomatis loh, kalau tiap kali connect dia otomatis. Coba Mas buka yang tadi, yang network Foto. connection lagi. Dan nih mas, 225. Tuh address 220. Tapi tuh address 220. Berarti lewat addressnya yang dimasukin tuh addressnya gitu. Tuh Pak Supri, coba dah. Kayaknya sih bukan double IP dalam satu interface dah. Karena ngaruh di bagian ini IP binding ya Mas. Iya di binding. Enggak, bukan binding sih. Ini saya Hotspot. buat auto login dari Mac address. Oh, soalnya suka begitu ya. Coba buka yang itu Mas, network connection yang change adapter option tadi. Yang tadi ya, change adapter option. Oh, Coba double klik details. Satu doang tuh Pak IP-nya Pak. 225. kalau di ARP kayaknya saya di ARP juga deh, coba lihat. Ini Bukan properties. tuh 225, saya apa ya, starting 225 dengan MAC address ini. Hmm. Interface. eh Tapi pas diubah ke 220 bisa ya tadi ya? Iya, kalau pas 220 bisa. Nah, ini sini kok 220 gitu. Gimana tuh Pak Supri? Coba pakai CMD. Coba Mas buka CMD. IP config. Ayo kita. Coba lihat paling atas yang di Ethernet. Nah, itu 225. Gitu Pak. Pak Supri. Ada tuyulnya. Kenapa bisa ya? Apa karena yang hotspot dulu pernah kayak gitu? Ada tuyulnya. Tapi kenapa yang harus diizinin yang 220 ya? Yang 225-nya apa karena itu Mas tadi yang IP host yang to address? Iya, mungkin berpengaruh ya, tapi nggak tahu, mungkin ada pernah ngalamin gitu ketika buat hotspot atau apa gitu. Yang to address ini untuk apa sih? Saya kurang mengerti nih yang to address. Harusnya to addressnya 225 juga noh. Kalau kita liatin yang dari yang lain. Addressnya semuanya sama kan? Sama addressnya. To address sama addressnya sama. Tapi yang login MAC address my laptop 225, to addressnya 220. Ayo tuh gimana tuh? Padahal sedangkan di ARP pun juga sini kan dia udah di list sama saya. Udah saya lock sama saya.
Ada hotspotnya. Tapi Ada Pak, ada hotspotnya. Itu yang to address tuh buat apa tuh Pak? Pak Supri. Coba kasih lihat tuh Pak Supri. Double klik aja Mas. Yang itunya. Nah, tuh Pak yang to address. Yang lain sih address sama to addressnya match semua, sama. Tapi ini beda, yang my laptop. Oke, oke. Gimana yang lain? Ada pertanyaan? Mas Krisna ada pertanyaan? Budiah, Pak Farhan? Bingung juga kalau udah hotspot. ya mungkin ada yang pernah ngalamin gitu. Iya. Soalnya saya coba tanyain teman saya juga nggak tahu dah apa bisa begitu. Makanya saya tadi yang saya bingungnya itu yang di bagian log itu dia login filernya from 220. Padahal kan Coba IP-nya 225 kan ya? coba ping deh, ping ke tuh addressnya dia aktif gak? Nah, ya coba Mas ping dari klien. Enggak aktif. Oh, nggak aktif di HO. IP goib. Goib ya. Siap sama ping nih. Goib. Tapi kalau ke realnya, ke perangkatnya langsung baru respon dia. Nah, iya itu mungkin yang ngaruh di bagian hostnya itu kali. Nggak bisa diubah ya Mas yang kata di hotspot host itu. Tuh addressnya itu. Nggak bisa, Nggak bisa ya? nggak bisa. Saya juga nggak bypass juga udah otomatis bisa koneksi internet pak. Oh. Gimana yang lain Bu Nikmah, Pak Supri? Wah mantap nih, makin malam makin seru. Makin ngantuk. Tuh Pak Supri nanya tuh Mas itu radiusnya kemana ya? Ping dari router ke 220 bisa Mas? Coba deh buka new terminal. Dari router. Ping ke 220. Bisa tuh dia.
Itu dia kemana tuh IP-nya? Goib. Goib. Hotspotnya pakai apa ya itu mas? Tuh Pak Supri nanya. Hotspot biasa sih, nggak pakai radius-radiusan. Hotspot biasa tuh Pak. Main tunnel-tunnelan kan sederhana aja. IP goib itu. Kayak gitu. Fix bingung itu IP goib. Jadi topologinya itu kalau saya itu gini, di rumah saya buat
Oke mas, hati-hati mas pulangnya. Mas Bona ya tadi ya? Oke, untuk yang IP service dan manajemen user yang lain gimana, aman? Alhamdulillah kalau aman sih. Gimana yang lain? Aman ya? Simpel sih konfigurasinya. Oke, ada pertanyaan nggak? Yang lain? Pak Farhan ada pertanyaan? Budia, Mas Krisna, Mbak Syifa? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, udah pengen jam 10 gitu. Bu Nikmah juga tadi udah izin keluar duluan. Mungkin itu aja sih. Kalau misalkan masih nyimak tapi bingungnya di mananya, Bu Dia? Bingungnya itu ada di mananya? Materi yang mana? Bingungnya tentang yang mananya? Biar nanti saya bahas lagi. Oh, lanjut. Nggak lanjut sih, soalnya udah pengen selesai. Paling besok ya? Nanti. Oke, atau nggak besok aja Bu, nggak apa-apa. Pas waktu kita lagi meet lagi, biar belajar bareng yang lain. Ya, benar. Ntar kita belajar lagi di malam sekarang hari Kamis ya. Sekarang ya Rabu. Berarti yang malam Jumatnya ya. Oke. Kalau misalkan masih belum ngerti, silahkan bisa lihat di blog saya atau blognya Bu Nikmah. Atau kalau misalkan ada yang punya bukunya Bu Nikmah juga bisa dilihat. Kemudian nanti kalau misalkan ada yang apa namanya belum ngerti juga, nanti tonton YouTube aja. Nanti saya upload videonya hari ini juga. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin itu aja materi kita untuk malam ini. Jangan lupa untuk dikerjakan, diulang-ulang terus, dan kalau bisa dikembangkan gitu. Oke, mungkin itu aja. Jangan lupa upload tugasnya apa ya Mas Zai? Oh, Kemarin oh yang oh yang mau dibuat tugasnya apa-apa gitu langkah-langkahnya. oh iya iya iya. Maaf Bu, lupa. Ayo tanyakan lagi Bu, selagi masih hangat. Ayo tanyain lagi aja. Materi saya bikin ininya dulu. Tugas manajemen. Yang manajemen service doang ya, Bu Dia. Yang kemarin ya. IP service. Oke. Sama coba disable service www hasilnya. Oke, 2. Kemudian melakukan pengubahan port pada service
Winbox, kemudian SSH dan Telnet. A3 lakukan remote SSH, Winbox, Telnet dengan port yang telah diubah. Oke, kemudian tambahkan kalau di interface available from. Available from pada service Winbox SSH SSH. Oke, itu aja 4 doang ya. Disable service www atau webfig. Oke. Kemudian tunjukkan hasilnya, melakukan pengubahan port, diubah portnya, coba. Kemudian remote SSH, Winbox, Telnet. Nah, ini kan caranya beda-beda ya. Nah, ini coba dengan port yang telah diubah. Kalau di SSH itu gimana caranya kalau portnya udah diubah. Kemudian kalau di Winbox, kalau portnya udah diubah tuh kayak gimana. Tadi udah dipraktekin yang Winbox. Kemudian untuk yang Telnet, itu juga bagaimana ketika portnya itu udah diubah. Kemudian tambahkan available from. Nah, ini coba lakukan pengujiannya ya. Lakukan pengujiannya 2. Coba pengujian menggunakan IP yang diizinkan dan pengujian dengan IP yang tidak diizinkan. Misal kliennya coba diganti IP-nya. IP yang nggak diizinkan gitu. Misal yang diizinkan tuh yang available from-nya 10.5. Coba yang kliennya 10.10 gitu. Nah, itu nanti dicoba aja. Oke. Segini aja tugasnya untuk yang kemarin. Pak Supri, ada tambahan materi tugasnya nggak? Untuk yang user juga ada kayak gininya nggak mas? Yang kemarin-kemarin? Belum mas. Mau juga? Mau dibuatin? Mau juga mau. Iya, soalnya bingung mau buat apa mas. Ngikutin yang dari Mas Jayan dari full. Oh, oke. Oke. Oke, di sini saya tambahin topiknya, saya kasih ke lab 01. Nah, tenggat waktunya nggak ada, tidak dinilai. Oke, semua siswa. Oke, manajemen user, tugas. Manajemen user. Melakukan tambahkan dengan grup read, dengan grup read dua, lakukan uji coba.
Oke, tambahkan user baru dan passwordnya dengan group right. Oke, ketiga, tambahkan allowed address pada user baru dengan group right. Lakukan uji coba. Oke, gini aja. Untuk yang allowed address juga sama seperti yang di available from, coba pakai IP yang diizinkan, kemudian coba ganti pakai IP yang lain gitu, IP host yang lain. Nih 3 aja, dibikin penjelasannya juga ya. Kalau di buku saya itu manajemen service user. Nah, ini kalau saya pisah-pisah nih. Lakukan manajemen user. Kemudian bikin user read. Kemudian bikin user write dengan password dan allowed address-nya gitu. Kemudian kalau misalkan grupnya apa nih namanya write, itu kita yang diizinin tuh ngapain aja, polisinya tuh apa aja, ketentuannya di group write. Kemudian di group read apa yang terjadi gitu. Oke, kemudian juga kalau misalkan mau pengembangan lagi, mau dikembangin lagi, coba bikin grup baru gitu kan. Ini bisa kita tambahin grup baru ya, IP manager system user. Nah, ini di grupnya tambahin, coba kita bikin grup sendiri, kemudian ketentuannya ngapain aja nih. Nah, kemudian coba bikin grup tanpa di checklist yang read-nya gitu. Ini gak usah di checklist read-nya. Bikin yang lain semuanya dibikin, kecuali read gitu. Nanti kita bakal ngeliat tuh hasil konfigurasinya. Itu nanti kita nggak bisa ngeliat konfigurasinya gitu. Kayak contoh di IP address-nya nanti kita nggak bisa ngeliat tuh karena not allow permission, apa namanya, nggak diizinkan ya untuk mengakses gitu, nggak bisa ngelihat. Nah, itu kalau mau dikembangkan silahkan. Mungkin itu aja. Ini tugas yang manajemen user. Nilai topik. Oke. Oke, gimana yang lain, ada pertanyaan lagi? Untuk yang hari ini tugasnya backup, restore, dan export import. Tugas kan konfigurasi backup 2, melakukan konfigurasi restore tetap .backup ya. Kemudian 3, kan konfigurasi export .rsc, download ke klien, kemudian
ubah konfigurasi apapun. 4. Melakukan konfigurasi import .rc dengan file yang telah diubah. Lakukan pengujian. Oke, ini aja tugasnya yang untuk hari ini. Oke, ada pertanyaan lagi tentang tugasnya? Ada yang ingin bertanya soal tugas atau ada yang masih belum mengerti? Mumpung belum selesai nih. Lab 1 basic. Tugaskan. Oke, silahkan nanti dikerjakan ya tugasnya. Ada di classroom. Kemudian untuk yang belum ada namanya di checklist, kayak Mas Bona, oh udah ada ya. Mas Bona Pak Sogit. Kemudian Nashwa. Oh ini Nashwa ini yang offline ya. Oke, kalau namanya belum ada, silahkan ditambahin aja. Kemudian masukin email, blog, YouTube, biar kita bisa lihat perkembangannya. Oke, untuk hadir hari ini Ibu Diah ada, Pak Farhan juga ada, Mas Adit izin, Mas Sulaiman gak ada. Oke. Untuk yang Mas Bona dan yang lain nanti saya tambahin namanya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhirin. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, nanti kalau misalkan ada yang belum dimengerti, coba chat di grup aja, kita diskusiin bareng. Kemarin saya masuk loh, walaupun terlambat. Oh, kemarin masuk ya, Pak? Iya. Oh, sebentar, Pak. Saya checklist. Oh, yang datangnya terakhir ya, Pak? Pak Farhan ya? Iya, negara kota itu. Oh, iya, 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 iya. Oke. Oke, udah, Pak. Siap. Wah, rajin nih Pak Farhan nih, full. Sama Nggak ada bol. tugasnya udah mulai selesai, Mas. Wah, Di apa? mantap, Pak. Dikebut ya. Ya di kebun. Oke, ini Mas Adit juga udah mulai full, Mas Adit. Oke, kalau ada pertanyaan lagi yang lain? Nggak ada ya? Terkait tugas dan lain-lain. Kalau nggak ada yang belum mengerti, silahkan di chat di grup, nanti kita diskusikan bareng. Atau juga bisa private chat. Nanti biar kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.